Apa strategi yang dipakai dinas agar perencanaan program bisa lebih realistis dan tepat sasaran? Menurut Ibu Ira, strategi yang dipakai dinas agar program dapat tercapai sasaran itu melalui kegiatan-kegiatan yang berpengaruh langsung pada sasaran. Jika sasarannya adalah anak, berarti strategi yang digunakan adalah melalui sekolah, tempat asuhan anak, itu melalui berbagai upaya sosialisasi. Salah satu strategi yang digunakan, tetapi intinya adalah kita harus tahu sasaran dan target yang mau dicapai dan strateginya juga tepat. Sejauh mana perencanaan di program ini memperhatikan kebutuhan kelompok seperti anak-anak terlantar? Menurut Ibu Japlina, perencanaan program ini memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak terlantar dengan mengutamakan perlindungan dan pemahaman hak dasar mereka. Dinas menyiapkan layanan khusus berupa dampingan, akses pendidikan, bantuan sosial, serta tempat penampungan sementara. Dengan begitu, anak-anak terlantar tetap mendapat perhatian, perlindungan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang seperti anak lainnya. Apa strategi yang dipakai dinas agar perencanaan program bisa lebih realistis dan tepat sasaran? Menurut Ibu Japlina, tentunya kita mulai dari permasalahan yang ada, misalnya yang lagi viral, seperti banyaknya kekerasan fisik, bully, berarti dalam intervensinya, kita harus betul-betul melakukan sosialisasi terkait tentang hak-hak anak. Jadi, jika mereka berada dimanapun, mereka sudah mengetahui akan hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik. Bagaimana cara dinas mengantisipasi perubahan kondisi sosial dalam perencanaan peningkatan kekerasan terhadap anak? Dinas mengantisipasi perubahan kondisi sosial dengan memantau data kasus, memberi edukasi ke masyarakat, bekerja sama dengan instansi terkait, serta penyesuaian program sesuai kebutuhan agar kekerasan terhadap anak bisa dicegah dan ditangani tepat. Sejauh mana perencanaan program ini memperhatikan kebutuhan kelompok seperti perempuan disabilitas? Menurut Bapak Niko, jadi bidang ini adalah bidang perlindungan perempuan dan sesuai dengan aturan, bidang ini punya tupoksi utama yaitu pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Dalam bidang ini, bersama berkampanye dalam bentuk bersosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Segala macam bentuk pencegahan seperti bentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan-kekerasan lainnya yang dihadapi oleh perempuan. Dan dalam kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan informasi itu, sudah pasti salah satu kelompok yang menjadi sasaran. Bagaimana cara dinas mengantisipasi perubahan kondisi sosial dalam perencanaan, misalnya meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan? Bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, itu ada dalam 5 tahun terakhir. Dia terus bergerak naik, bukan berarti upaya pencegahan tidak maksimal, tetapi kita sudah berusaha sangat maksimal. Bersosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tadi dilakukan secara online maupun offline pada seluruh kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah maupun swasta. Di 2023 dan 2024, kita mengkampanyekan perempuan dan anak harus berani berbicara, karena banyak perempuan dan anak yang sudah mendapatkan kekerasan dan takut untuk melaporkan dan memilih pendam sendiri. Apa strategi yang dipakai dinas agar perencanaan program bisa lebih realistis dan tepat sasaran? Strategi Dinas Perlindungan Perempuan agar program lebih realistis dan tepat sasaran, yaitu dengan menggunakan data yang akurat, melibatkan masyarakat, terutama kelompok perempuan,
memasukkan perspektif gender dalam perencanaan, bekerja sama dengan dinas atau instansi lain, serta melakukan evaluasi rutin agar program benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Bagaimana dinas mendapatkan data atau informasi untuk membuat perencanaan di program ini? Menurut Ibu Riastuti, untuk data tersebut biasanya itu menghubungi beberapa pihak yang nantinya akan bekerja sama dengan kami. Contohnya seperti yang pertama, forum anak. Jadi nanti kami akan menghubungi bagian atau pengurus dari forum anak, apa saja yang mereka butuhkan dan kebutuhan mereka, dan nanti akan kami cantumkan di RKA kami atau rencana anggaran kami. Berkaitan dengan TPA, di bagian pemenuhan anak, dia membawahi TPA atau tempat penitipan anak. Artinya mereka akan mengusulkan apa-apa saja yang mereka butuhkan, seperti tempat tidur bayi, perlengkapan dapur, dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan kami cantumkan untuk kebutuhan tahun anggaran yang ada. Dan yang berkaitan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yang di luar, seperti koordinasi di kabupaten dan lain sebagainya. Mungkin kami minta data mereka cukup rendah dan kami harus melaksanakan sosialisasi di sana. Jadi mungkin harus ada koordinasi yang baik untuk mendapatkan data yang baik itu. Bagaimana dinas memastikan program rencana sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan? Untuk memastikan program sesuai dengan keadaan di lapangan, kami lihat dari contohnya berita-berita terkait dengan sekolah-sekolah, kasus kekerasan yang terjadi di sekolah mereka dan lain sebagainya. Apa kebutuhan mereka sehingga kami dapat menentukan sekolah ini yang kami mau lakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Apa strategi yang dipakai dinas agar perencanaan program bisa lebih realistis dan tepat sasaran? Untuk strategi yang dilakukan untuk mencari tahu kebutuhan-kebutuhan dari sekolah tersebut. Selain itu, kami juga merencanakan gap atau daerah atau analisis pathway. Itu yang sering dijalankan oleh Bapak Gubernur, di mana kami membagi laki-laki perempuan kehadirannya untuk mencari tahu bagaimana hasil dari kegiatan yang kami lakukan itu. Bagaimana memastikan bahwa perencanaan P2KB ini tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan penduduk, tetapi juga pada kualitas hidup keluarga. Menurut Ibu Melty, jadi di sini ada 3 program pengenalan penduduk, program keluarga berencana, dan program keluarga sejahtera. Jadi, kami tidak berfokus saja pada pengenalan penduduk, tetapi juga keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Jadi, itu ada beberapa program kegiatan. Di situ, sampai dengan stunting, kami mengurusnya itu di sini. Jadi, tidak hanya pemilihan penduduk saja, tetapi semua ada 3 program di sini. Apakah ada evaluasi khusus untuk melihat sejauh mana perencanaan P2KB ini berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat? Tidak ada yang khusus, semua melakukan evaluasi tetap, harus melakukan evaluasi. Jadi perencanaan untuk program-program kegiatan sampai pada kegiatan itu semua harus sesuai dengan Prenpan. Jadi tidak ada yang keluar dari jalur itu. Jadi kami dari pusat sampai ke daerah itu, satu tidak boleh membuat satu program kegiatan sendiri. Jadi semua sudah terpusat turun sampai di bawah, apa yang harus pusat lakukan, provinsi lakukan, dan kabupaten lakukan. Jadi semua itu sudah ada dalam aturan sehingga dia punya indikator-indikator semua sudah tercapainya dengan baik. Bagaimana strategi menghadapi perbedaan budaya dan pandangan masyarakat terhadap program KB dalam perencanaan? Program pandangan masyarakat ini malah semakin hari semakin baik karena pemahaman masyarakat terkait dengan keluarga berencana itu sekarang sudah semakin bagus. Karena dulu banyak orang bilang banyak anak banyak rezeki. Jadi sekarang justru 2 anak sudah cukup. Yang penting sudah ada penerus. Jadi itu tidak ada masalah karena hidup semakin susah. Dan harga kebutuhan melambung tinggi, jadi semuanya sudah berpikir jadi keluarga berencana.